Dalam pertandingan kemarin, kita bisa lihat lawan Belgia ketika Spinazzola sudah out. Apa yang terjadi? Ya, tidak lagi terjadi kayak ada sayap yang patah dari sisi. Ada pincang ya? Ada sayap yang pincang. Apalagi kita lihat kemarin Harry Kane sudah menemukan ketajamannya. Artinya kalau Harry Kane sudah mulai mencetak gol, ini kadang-kadang susah dihentikan sebelum turnamen berhenti. Mourinho itu pernah bilang itu duet dari Chiellini dan Bonucci ini kalau perlu bisa ini untuk mengajar soal defender di Harvard. Jadi untuk khusus pertahanan gitu. Kelas ini dosen berarti. Jadi kelas profesor. Profesor ya. Kelas profesor. Karena jujur aja kalau Spanyol yang menang Masuk lawan final. Italia, ya yang masuk final, rasanya mending Inggris makin pede dong. makin pede pede, kan itu. Jadi pertandingan belum selesai udah tentu juaranya Inggris kan. Waduh, luar biasa. Itu karena fans Inggris bukan ya? Karena saya Inggris. Si Inggris terakhir kali juara yo di negaranya juga. Jadi Tahun 66, iya. tahun 66 juara. Orang wajar untuk berharap, tapi jangan terlalu berharap deh. Apalagi kalau nanti ketemunya lawan Italia. Hiperbola Piala Eropa. Dan di episode kali ini kita tahu Piala Eropa sudah memasuki babak 4 besar atau semifinal. Dan saya Guntur Nara Persada. Saya Muhammad Yasin. Ilham Zada. Nah, kita tahu Bung Yasin, Bung Ilham bahwa semifinal Piala Eropa yang akan digelar nanti mempertemukan 4 tim. Italia versus Spanyol, Denmark versus Inggris. Melihat perjalanan dari 4 tim ini hingga ke babak semifinal. Seperti apa ini, Mas Ilham? Tentu saja saya sebagai seorang fans Italia berharap Italia yang melaju ke final. Fans Italia ya? Iya, sebagai fans Italia tentu saja. Tapi harus dengan data nih ya, bukan Nah, karena apa Tapi baper justru ya. saya ingin mengingatkan, kalau saya memprediksi Italia itu selalu bikin deg-degan diri saya sendiri. Jadi maksud saya gini, saya bisa menjelaskan beberapa hal. Yang paling pertama adalah Italia ini tim yang konsisten sejak awal. Jadi dia langsung di fase grup sudah langsung injak gas sangat dalam, 3-0, 3-0, lalu 1-0, lalu di penyisian sempat kesulitan lawan di fase knockout sempat kesulitan lawan Austria sebelum akhirnya mengalahkan Belgia. Itu berbeda dengan 3 tim lainnya, yaitu Denmark, Spanyol ataupun Inggris. Itu grafisnya itu menanjak tiga-tiganya. Oke, memang Inggris juga belum terkalahkan Inggris. Tapi di pertandingan kedua dia sempat yang awalnya kita yakin setelah dia bisa menang lawan Kroasia, lalu di pertandingan kedua malah sama tetangganya Skotlandia dia 0-0. Artinya, tapi kemudian setelah itu dia menanjak sampai lawan Jerman yang luar biasa itu dan seterusnya. Artinya secara konsisten Italia Konsisten, tapi kemudian yang lainnya grafisnya naik. Soal nanti biasanya tradisinya yang grafisnya yang naik yang biasanya punya peluang, seringkali begitu. Peluang juara gitu. Peluang juara ya. Ya. Ayah Sin. Ya, Pak lagi. Iya, sorry, Oh, sorry, kita Bung kan Yasin. udah ini. Sorry, Ayo. Bung Yasin. Bung Yasin. Bung Yasin. Ini. Kalau Pak di channel sebelah. Di channel sebelah, ya. Itu. Nah, ini semifinal. Ini mempertemukan 4 tim ideal. Tapi sebenarnya ada satu yang kurang ideal sebenarnya Prancis. Cuman dia kemarin nggak lolos di di fase knockout kemarin ya. Nah. Ini beberapa kekuatan tim ini, 4 tim ini cukup berimbang menurut saya. Tetapi sebagai salah satu fans Inggris yang mempunyai slogan adalah football coming home, ya, ini sedikit diunggulkan untuk melaju sampai final dan bahkan juara. Nah, Italia permainannya kemarin cukup konsisten, di mana di pertandingan terakhir kita lihat kemarin Italia cukup menikmati permainan ini, tetapi seperti tadi disampaikan oleh Bung Ilham, konsistennya adalah ya konsisten bermainnya mendatar aja, bukan grafik menanjak. Nah, kalau di Inggris, tim Inggris ini kita lihat adalah grafik permainannya adalah grafik menanjak, dan juga diuntungkan semifinal ada di Wembley, finalnya pun juga akan di Wembley. Tentunya Faktor itu cukup ini ya, cukup besar. berpengaruh dan motivasinya tentu akan meningkat menurut saya, berlipat-lipat. Bung Yasin Inggris, Bung Ilham
Italia. tentu saja. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari tadi dibilang grafisnya Inggris naik, Ya, Italia konsisten. ya. Tadi juga disepakati bahwa Mas Ilham bilang bahwa Bung Ilham bilang grafis yang menaik ini biasanya membawa psikologis yang berbeda dibandingkan dengan yang konsisten. Jadi kalau kita lihat nanti kita hadapi ini semifinal Italia, ketemunya Spanyol. Spanyol yang notabene juga bisa dikatakan grafisnya naik ya. Iya. Ya, grafisnya Spanyol ini menanjak dibandingkan ya kita lihat tidak meyakinkan di fase grup. Tapi problemnya di fase knockout dia ini 2 kali menghabiskan waktu yang panjang untuk permainan loh karena Capek. Iya. Extra time setelah itu Ya. yang pertandingan berikutnya adalah adu penalti. Artinya secara tenaga mereka pasti punya handicap. Ya, tapi sebelum kita bahas sampai sejauh itu saya sih sebagai ini ya berharap dan mungkin banyak orang sih berharap wah final nih sepertinya Italia lawan Inggris. Tapi Spanyol juga menarik gitu loh. Itu sih. Oke. Ya. Spanyol finalnya idealnya Inggris dan Italia. Pak Yasin, kita bahas Italia Spanyol dulu. Iya, nggak apa-apa. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih kalau Spanyol itu ya bisa dikatakan lewat lah sama Italia? Ya, jadi kita lihat permainan Italia tadi disampaikan oleh Bung Ilham, dia adalah konstan. Tapi di balik konstannya itu, saya melihat bahwa di era Mancini yang sekarang ini konsisten, dia permainnya ada lebih ofensif dibanding era-era sebelumnya. Jadi dalam menghadapi Spanyol, memang Spanyol ini tadi disampaikan adalah dia memenangkan pertandingan, dia butuh waktu yang lebih lama lagi sampai di adu penalti. Ya sebenarnya kalau kemarin waktu lawan Swiss, kalau misalnya penendang-penendangnya itu bukan bukan pemain-pemain kelompok umur kalau saya bilang, ya. Tapi nggak jauh beda kan sama Italia kan, pemain-pemainnya bisa dikatakan kita juga sempat membahas Italia kan, Iya, Bung Yasin ya. Bahkan 2 konten kita Italia, ya Iya. kan? Bisa dibilang ini pemain apa ini kan? Tapi sekarang udah mulai terlihat. Terlihat, ya? Terlihat di Piala Eropa baik mulai dari fase penyisihan maupun sampai di perempat final. Ini ternyata Italia berbeda dengan Italia yang kita dalam tanda kutip kita ragukan gitu. Ternyata seluruh pemain-pemain muda Italia yang dibawa ini termasuk juga faktor Senili dan Bonucci ini cukup adu gitu. Sehingga ini diperhitungkan, sangat dimungkinkan juga dia memenangkan pertandingan semifinal ini, bahkan mungkin juga bisa jadi dengan margin goal yang relatif lebih ini ya, lebih dari 1 lah marginnya, dia untuk melaju ke babak final. Ya, Bung Ilham, Mourinho sempat mengatakan bahwa tim ini hanya sampai di semifinal. Setuju nggak kalau melihat perjalanan Bukan Italia? hanya sampai minimal. Minimal. Nah, itu minimal. Ini perlu catatan. Minimal. Minimal. Sebenarnya bahasan kalau kita bahas soal Inggris sama Italia ini adalah pembahasan kita balik lagi ke hiperbola edisi pertama. Di hiperbola edisi pertama di thumbnail kita aja bilang Italia kok nggak favorit, kok nggak favorit. Ya. Gitu. Kita sudah mempertanyakan kok Italia nggak favorit. Itu pertama. Lalu yang kedua, pembahasan memang waktu itu kecenderungan di favorit adalah Prancis, kemudian yang kedua Inggris. Pada kenyataannya Prancis sudah lewat. Lalu kenapa Inggris? Alasannya adalah dia dominan bermain di kandang. Bayangkan kalau nanti dia sampai mencapai final, dia hanya 1 kali nggak bermain di kandang. Fase grup 3 di kandang, babak 16 besar di kandang. Setelah itu bermain di Roma yang kemarin. Di Roma bisa dilalui dengan luar biasa. Ya. Berikutnya dia bermain di London, berikutnya lagi bermain di London. Tentunya motivasinya motivasinya akan bertambah. Di luar itu kita bahas balik ke Italia. Sebelum bahas jauh sampai final masih kejauhannya. Kita bahas Italia Spanyol nih. Kalau membahas Italia Spanyol kita juga harus melihat situasi di mana Italia ini mengalami sebuah kehilangan besar. Dia kehilangan Spinazzola. Spinazzola ini selama ini mendominasi sisi serangan, jadi yang membuat dominasi serangan Italia dari kiri itu begitu dahsyat ya memang keberadaan Spinazzola ini. Karena sekalipun diawali bermain dengan 4 back, tapi ketika sudah melakukan penyerangan mesti split menjadi 3 back, ada pergeseran menjadi 3 back. Di Lorenzo kemudian agak ke tengah bersama Chiellini dan Bonucci. Dalam pertandingan kemarin kita bisa lihat lawan Belgia ketika Spinazzola sudah out, apa yang terjadi? Ya
tidak lagi terjadi kayak ada sayap yang patah dari sini. Maksudnya ada pincang ya. Ada sayap yang pincang. Emerson ada sih, ada Emerson Palmieri, ada juga kemungkinan si Florenzi. Tapi mungkin nggak sedahsyat itu. Artinya harus bermain dengan cara yang berbeda. Kalau dengan cara yang hampir sama lalu hanya mengganti pemain, ini mungkin akan situasinya. Artinya Mancini harus membuat skema ya. Ini baru secara konsisten selama ini bermain dengan cara itu. Spinazzola juga kita bisa lihat dia menunjukkan kebintangannya di pertandingan pertama, star of the match. Tapi apakah Florenzi atau Emerson Palmieri bisa menggantikan saya? Saya pikir, kita lihat nanti. Saya pikir sih memang cukup berpengaruh di absennya Spinazzola kemarin. Cuman melihat kolektivitas daripada permainan Italia yang kemarin, ini kok agak gini ya, siapapun yang gitu. iya, level keyakinannya lebih tinggi karena apa? Permainnya dia cukup kolektifnya ini cukup bagus gitu. Jadi secara keseluruhan kolektivitasnya udah terbangun. Nah, karena penggantinya ini pun ya perlu adaptasi lah kan itu. Saya pikir nanti Mancini sudah menemukan formasi yang tepat untuk mengatasi demam panggungnya dari Emerson Palmieri itu kan itu. Jadi kepinjangan daripada kehilangan Spinazzola itu relatif mungkin bisa tertutupi. Nah, cuma yang jadi catatan juga kemarin adalah memang Immobile kemarin juga ya agak sedikit jadi kartu mati. Tapi mudah-mudahan di pertandingan ini dia bisa menemukan top performnya lagi sehingga itu bisa memenangkan pertandingan membawa rekan-rekannya memenangkan pertandingan Spanyol melawan Spanyol. Karena jujur aja kalau Spanyol yang menang melawan Italia, ya yang masuk final, rasanya mending Inggris makin pede dong. Makin pede kan itu. Jadi pertandingan belum selesai udah tentu juaranya Inggris kan. Waduh, luar biasa. Itu karena fans Inggris bukan ya? Karena saya Inggris. Ya, tapi kalau dilihat tadi kita bahwa Italia punya kekuatan bisa dikatakan merata di seluruh lini. Artinya bisa dikatakan mudah akan mengalahkan Spanyol. Nggak, kalau saya secara pribadi nggak mau ngomong kekuatan Italia, kuat semua sekarang sih. Yes. Sekarang kita ngomong kelemahan Italia sekarang. Kita bicara kelemahan Italia, maka kita akan melihat ke area Di Lorenzo. Ingat kemarin terjadi penalti yang dieksekusi oleh Lukaku. Yes. Kesalahan siapa? Kesalahan Di Lorenzo. Lalu dia juga dibombardir terus dan beberapa kali kehilangan konsentrasi. Itu di area pertahanan kanan. Sebelah kanan pertahanan Italia. Ya. Artinya itu bisa menjadi celah untuk Spanyol. Ya tentu saja itu bisa jadi celah bagi Spanyol, bisa jadi keuntungan bagi Spanyol. Tapi ingat Spanyol juga ini 2 kali loh Spanyol bermain dengan waktu yang panjang, extra time 2 kali, yang satunya sampai adu penalti. Ya tapi ya pasti sudah ada cara lah seperti apa. Tapi saya tetap mengunggulkan Italia untuk pertandingan nanti. Ya, secara keseluruhan kenapa Italia itu butuh waktu yang panjang? Ya, berarti lini serang daya gedor daripada Spanyol ini mungkin nggak terlalu tajam juga kan itu. Nah, faktor lain juga kemarin gol dari De Lorenzo itu karena speednya Woku yang cukup kencang jadi Woku, di sisi kanan pertahanan Italia begitu ada bola langsung dia ajak sprint De Lorenzo. Nah, memang sepersekian detik kalah sehingga harus ada terjadi pelanggaran di situ. Itu daripada kemarin golnya itu. Tapi secara keseluruhan balik karena Italia, ya saya pikir Italia beda lah dengan di luar prediksi kita semua. Bahwa dia bermain cukup santai, menikmati bola dari kaki ke kaki kan itu. Padahal lawannya kemarin adalah Belgia. Yang di situ ada De Bruyne, Lukaku, dan kita lihat kemarin Lukaku begitu kokohnya sel ini Lukaku nggak berkutik sama sekali. Nah, Spanyol dia nggak ketemu penyerang-penyerang model-model seperti Lukaku ataupun De Bruyne yang cukup eksplosif permainan kemarin. Jadi secara keseluruhan memang tetap ada celah, ada titik lemah dari Italia, tapi mungkin akan kesulitan pemain Spanyol akan mengeksploitasi daripada kelemahan Italia. Ini kalau menurut saya.
Saya pernah menguping ya Mas Ilham waktu itu di Twitter Space ya ngomong. Kalau dulu nonton Italia deg-degan ya. Ya, Sekarang lebih tenang. sekarang lebih tenang. Karena faktor permainan yang dimainkan Italia akhirnya betul-betul terbukti ya. Ya, sekarang seimbang. Artinya Italia di era lalu umpama yang bertahan ya, itu otomatis kan lebih sering digempur. Kita sering lihat Italia diserang, ada. Sekarang situasinya ada nggak seperti itu. Ini tim yang begitu stabil, bahkan area permainan memang lebih banyak di tengah. Tapi garis pertahanannya juga lumayan tinggi dan selalu bisa, sekalipun dua backnya itu sudah back gaek, tapi selalu bisa mengatasi. Jadi pembacaan mereka terhadap serangan dan pola permainan lawan itu yang membuat bisa menutupi kekurangan mereka dalam kecepatan. Kolaborasi itu yang tadi bilang Pak Yasin Ya, ya. ya. Yang gaek dengan yang Mourinho gitu ya. itu pernah bilang itu duet dari Chiellini dan Bonucci ini kalau perlu bisa ini untuk mengajar soal defender di Harvard. Jadi untuk khusus pertahanan gitu. kelas ini dosen berarti. Jadi kelas profesor. Kelas profesor ya. Kelas profesor, Kelas profesor ya. kelas profesor. Dalam konteks bertahan. Dalam konteks bertahan ya. Artinya kalau dilihat berarti Italia sekarang Bung Yasin tidak murni Catenaccio yang dulu sangat membosankan ya. Oh enggak. Itu terbantukan dengan penampilan. Terbantukan. Ya, Mancini bisa merevolusi gaya bermain Italia yang cukup kalau dulu dia bertahannya ini ya. Sekarang di era Mancini revolusi cukup ini. Jadi permainannya cukup menyerang dan di situ ada juga beberapa pemain muda yang jadi bisa diorbitkan di tim nasional ini seperti Federico Chiesa yang saya pikir pencapaian juga mengalahkan papanya. Iya. Enrico Chiesa. Enrico Chiesa. Ya, bagaimana kemarin dia eksplosif membongkar daripada pertahanan Belgia kan itu. Sebut Chiesa, berarti kalau nanti kita lihat siapa yang akan menjadi bintang dari Italia. Kalau Bung Yasin sepakat tadi Chiesa. Saya Atau pikir, ada lagi nama lain? kalau Chiesa dimainkan perannya juga akan cukup optimal ya di ini. Kita melihat kemarin Chiesa adalah di top performance. Memang dia nggak jadi star of the match, gitu. Tapi pergerakannya pun juga cukup eksplosif kemarin dari membongkar ini. Bung Ilham sebagai fans Italia, Sebagai kira-kira fans Italia sejak awal saya sudah mengatakan Barella sekalipun dia pemain Inter dan saya tentu saja saya Milanisti, sebenarnya ya nggak enak juga tapi memang tapi Barella dipaksa untuk objektif dong. tapi Barella memang konsisten di luar. Memang tiga gelandang itu oke banget, Verratti, Jorginho sama Barella. Kalaupun nggak ada Verratti ada Locatelli. Kalaupun nanti ada lagi Pessina, ada Brian Cristante. Opsinya di lini tengah itu sangat oke sehingga pun melakukan pergantian mesti sesuatu terjadi, sesuatu yang bukan membuat deg-degan gitu. Sekalipun kemarin ketika Palmieri masuk, saya sih masih rada deg-degan karena terus diserang, tapi situasi Italia sudah unggul. Dari sisi kekuatan nanti Italia, kira-kira skemanya yang akan mendominasi di sisi mana ini, Bung Ilham? Kalau selama ini kan Italia itu daya serangnya itu mungkin hampir sekitar 40% mungkin itu dari kiri kan. Dari kiri selain Insigne sering cut inside juga dari kiri, ya tentu saja keberadaan Spinazzola. Nah, apakah dengan ketiadaan Spinazzola seperti apa? Ya saya jadi menunggu gitu. Penasaran Saya penasaran apakah masih dengan pola yang sama 4 back kemudian kalau serangan switch menjadi 3 lalu Palmieri naik ke atas seperti Spinazzola atau seperti apa, itu saya juga masih menunggu dan belum. Ya berharap apa yang tapi tetap tenang walaupun tidak ada tetap Spinazzola. pede dan tenang. Karena ini adalah Spanyol, bukan Spanyol satu dekade lalu gitu. Spanyol yang membuat Italia kalah dalam final Euro waktu era Pirlo. Tapi ini Spanyol era transisi. Dan Spanyol sekarang nggak ada sosok-sosok seperti Iniesta, kemudian Xavi yang dia bisa ngatur. Yang paling parah nggak ada striker bagus. Nah, strikernya nggak ada. Dulu Torres, Villa, ini sekarang aduh. Tidak ada yang menonjol ya? Morata bukan nggak menonjol lagi Morata ini. Aduh, nggak usah bahas Morata deh. Sudah Dia masih muda, ganteng, tapi kayak nggak bisa nyetak gol. Iya.
Tapi hari ini saya pakai kaosnya Spanyol, Atletico Madrid. Oke. Atletico Tapi Madrid. saya nggak bukan mendukung Ya Spanyol. memang di konten kita ini memang kostum kita harus unik-unik. Harus unik-unik. Itu ada Sao Paulo, saya juga Palmeiras. Ini ada Azerbaijan. Ya, tadi kita sudah bahas Italia versus Spanyol tadi. Nah, nextnya ini kan ada pertandingan semifinal lainnya. Inggris Denmark. Pak Yasin dulu deh yang fans Inggris. Kan nilainya. Iya. Di atas kertas dan di atas lapangan Inggris akan diunggulkan. Cuman Denmark ini ada motivasi berbeda ya. Pasca kemarin eksidennya Christian Eriksen collab itu. Makanya begitu dia kalah sama Finlandia, dia begitu Ini grafiknya naik dua-duanya performanya ya. naik. Setelah itu Denmark. dia ya Gila ya? enggak dia sempat kalah lagi sih sama Belgia. Sama Belgia, ya. Lalu kemudian Itu udah kalah kualitas sih memang dengan Belgia, jadi kan tetapi dari sisi permainan memang dia grafiknya naik, membaik kan itu. Nah, tetapi jangan lupa Inggris bermain di kandang sendiri di Wembley, yang itu adalah cukup angker buat tim-tim yang lain, dan tentunya juga motivasinya akan berlipat. Ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa UEFA ini ya pas kebetulan juga semifinal yang ini juga ada di Wembley dan finalnya juga ada di Wembley. Jackpot lah Inggris ya. Jackpot. Makanya slogannya adalah football coming home. Ya, Kan tuh. Jadi ya dalam tanda kutip akan menarik pertandingan kali ini melihat pestanya Inggris gitu. Apalagi kita lihat kemarin Harry Kane sudah menemukan ketajamannya. Artinya kalau Harry Kane sudah mulai mencetak gol, ini kadang-kadang susah dihentikan sebelum turnamen berhenti. Gitu. Ini yang kita lihat ini. Kemudian juga kekuatan daripada antar lini di skuad Inggris ini ya saya pikir juga cukup merata. Gitu. Berarti bisa dikatakan tadi Bung Yasin tadi mengatakan bahwa kalau Denmark lawan Belgia itu karena kalah kualitas. Kali ini juga Denmark kalah kualitas. Sepertinya seperti itu. Karena pemain Denmark banyak bermain di Inggris. Jadi sama-sama tahu ya Pak, kepo ya. Jadi kepoin. Bung Ilham kalau dilihat ini menarik tadi ketika Bung Yasin ngomong soal football coming home. Ini konteksnya tepat banget. Maksud saya tepat banget adalah seperti filosofi sepak bola saat ini. Maksudnya adalah Inggris dianggap sebagai nenek moyang sepak bola modern. Mereka sudah memainkan permainan itu secara modern. Maksudnya secara modern adalah sudah ada aturan-aturannya. Jadi sebelumnya mungkin ada dibilang di permainan di Cina ada yang mirip seperti itu, ada permainan di mana-mana ada mirip. Tapi kemudian ya, kenapa dikatakan sebagai sepak bola modern? Ya karena sudah dengan aturan-aturan yang begitu lengkap sejak 1800 atau 1900 awal. Jadi era Ada wasitnya gitu ya. Ya sudah ada aturannya. Aturannya sudah jelas, sudah baku yang membedakan dengan permainan lain gitu. Nah, setelah itu kan Inggris dengan melakukan penjajahan kemana-mana juga sekaligus menyebarkan sepak bola kemana-mana. Nah, sama seperti situasi Euro kali ini, ketika fase grup itu di mana-mana, lalu naik ke atas, kemudian pada akhirnya ya kembali ke rumah. Jadi permainan itu kembali ke rumah, football coming home ya. Ketika semifinalnya di Inggris dua-duanya, finalnya di Inggris. Jadi kan sebelumnya tersebar di Baku, tersebar di Roma, tersebar di Budapest, di Copenhagen, di ada seluruh daratan 11 Eropa. kota, Iya. 11 negara. Lalu kemudian sekarang kembalilah dia ke. Apakah ini juga penanda Inggris akan berjaya ataukah menangis? Tunggu dulu karena berdasarkan ini kebetulan saja saya mengalami sebuah kebetulan di mana tuan rumah itu sering menangis. Jadi saya ketika Euro Prancis 2016 itu Prancis masuk final, dijagokan, nangis oleh Portugal, gagal pesta di rumah. Sebelumnya lagi Brazil sudah meyakinkan di Piala Dunia itu, lalu kemudian dihajar oleh Jerman di semifinal, dihajar oleh Jerman kan habis-habisan. Nah, artinya Tadi presentasi faktornya itu tidak terlalu artinya besar. nggak gitu juga sih. Inggris terakhir kali juara ya di negaranya juga. Jadi Tahun 66.
Iya. Tahun 66 juara. Orang wajar untuk berharap, tapi jangan terlalu berharap deh. Apalagi kalau nanti ketemunya lawan Italia. Ya, tapi sempat gini, Bung Yasin, ada yang bilang skema permainan Inggris ini aneh, bener nggak sih kayak gitu sih? Karena waktu dari pertama permainan itu kan membosankan, artinya ritmenya apakah sudah bisa dikatakan sudah ketemu nih Southgate nih dengan strategi dan formasi yang udah ada? Ya, kita lihat permainan terbaik Inggris kemarin ada pada saat lawan Ukraina ya. Terlepas dari kualitas Ukrainaan seperti itu. Kita lihat sekarang pemain Inggris ini lebih sabar memainkan enjoy bola. ya kayaknya. Iya, enjoy sekali memainkan sepak bola dari kaki-kaki. Nggak tahu itu ada pengaruh dari Guardiola atau apa gitu. Tapi paling nggak di situ ada 4 sampai 5 pemain Manchester City yang memperkuat tim nasional Inggris saat ini, dan mungkin juga nanti Harry Kane kalau jadi akan ke City juga. Saya berdoa kan itu. Jadi gimana duet dari John Stones dan Harry Maguire, juga Kyle Walker, dia cukup padu gitu. Jadi bukan pekerjaan, artinya PR-nya Southgate bukan di lini pertahanan itu, karena chemistry-nya udah ketemu. Nah, kemudian dari sisi gelandang itu absennya Letizia kemarin itu bisa digantikan dengan apik oleh Jadon Sancho, yang dia bisa menggantikan pada saat dia beroperasi di sayap kanan itu, walaupun dia pemain muda, tapi dia gerakannya cukup eksplosif ya. Pergerakan kemarin cukup menyulitkan kan itu. Artinya Inggris secara permainan lebih baik lagi, dan itu berbeda dengan Inggris sebelum-sebelumnya. Justru bisa dikatakan kalau di babak knockout biasanya lebih gugup, ini malah Inggris lebih enjoy ya? Lebih enjoy, terlepas dari lawannya juga. Lawan Jerman loh Bung Yasin, waktu itu 2-0 di knockout kan ya? Iya, dari fase knockout juga seperti itu kan gitu. Ya, namun juga Raheem Sterling, kalau dia sudah ketemu dalam momennya, itu juga bahaya itu kan itu, artinya si kecil ini. Tapi kalau lagi ketemu malesnya yang repot. Ini kalau Inggris ini menarik karena selama ini Luke Shaw pasca dia cedera beberapa musim lalu bersama MU kan performanya menurun, lalu belakangan performanya kembali, dan dalam selama di Euro ini ibaratnya sebuah pertunjukan, ini loh Luke Shaw yang sebelum dia cedera di sisi bek kiri. Permainan dia luar biasa banget ketika kemarin bisa menang telak itu lawan Ukraina. Lalu saya setuju dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho selama ini kan seringkali menjadi penghangat bangku cadangan, atau bahkan sempat nggak ada masuk dalam catatan cadangan. Ternyata ketika dia bermain, dia menunjukkan kontribusinya dengan jelas. Dan yang lain adalah ketika di fase grup, itu situasi di mana Harry Kane kayak ada tekanan karena nggak ngegolin. Ternyata ketika di knockout, dia menunjukkan siapa sesungguhnya. Biar fair nih, Bung Yasin, Bung Ilham, tadi kita sudah membahas Spanyol. Kalau Denmark ini, supaya nggak seakan-akan ini dengan apa, Denmark ini kayak nggak punya taji. Kira-kira apa yang bisa dia manfaatkan oleh tim Denmark ini? Jadi Denmark ini dia lolos ke dia lolos menuju knockout ini dengan kayak kepayahan ya. Jadi tapi kita sempat mengutip ya, waktu itu Bung Ilham ngomong bahwa jangan semangat Erikson ini menjadi salah satu motivasi tersendiri. Semoga semangat itu berpindah ke Italia. Dengan kehilangan Spinazzola yang begitu panjang, itu membuat pengaruh pemain Italia jadi bersemangat. Kita harus memberikan sesuatu untuk Spinazzola. Bahas Denmark ini. Bahas Italia lagi. Iya. Udah mulai baper. Jadi kalau kita bicara Denmark, maka ini kita bicara permainan yang kolektif. Kita nggak bicara soal istilahnya kebintangan seperti Inggris. Tapi dalam situasi sekarang saya berharap ya itu hanya sebuah kejutan sih kalau itu terjadi. Yang berbahaya bagi saya kalau nanti mereka bisa menahan imbang dan pertarungan mulai extra time dan adu penalti. Wah, ini saya kok malah pede kalau situasi kayak gitu Denmark bisa ngelewatin Inggris loh. Bung Yasin. Iya loh. Denmark juga punya sejarah kan, juara Piala Eropa kan 92 kan. Bedanya apa nih sama sekarang? Denmark itu adalah tim dinamit ya, yang dulu juga nggak pernah diunggulkan, tiba-tiba jadi juara. Artinya jangan-jangan meledaknya besok nanti di semifinal ini. Cuma bisa jadi. Tapi tentunya Inggris sudah punya cara
menjinakkan dinamit. menjinakkan dinamit kan itu. James Ada Bond itu Densus- dari Inggris. Densus 88. iya. James Bond itu dari Inggris. Oh, iya, iya. Nah, jadi dia jago untuk menjinakkan dinamit seperti itu. Oh, Paling kalau Denmark mungkin Dolberg aja yang perlu diwaspadai secara keseluruhan ya ini. Karena kemarin dia cukup ini juga dia udah cetak 3 atau 4 gol kalau nggak salah itu Dolberg, dia yang diwaspadai. Cuman ini ada kliniknya nih. Kliniknya apa tuh? Hah? Jangan sampai Denmark ini pakai seragam yang seperti dulu dia meledak itu bisa bahaya tuh. Bisa meledak lagi. Bisa meledak lagi nih. Nah, kita berharap Denmark nggak pakai seragam yang kemarin yang yang klasiknya itu. Itu salah satu ini ya, apa Mas Rizal itu di Eropa juga masih ada klinik-klinik gitu ya Bung? Masih dipercaya gitu ya? Termasuk Inggris kan, dia nggak boleh pakai baju yang apa itu tahun 96 ya? Iya, nggak boleh. Abu-abu gitu. Ada, selalu ada di banyak klub dan di banyak tim itu memang selalu ada, memang ada Keyakinan seperti itu. Pemain-pemain tertentu kan juga kadang gitu, ada pemain yang dia kalau udah pakai sepatu itu berusaha sepatu itu terus, atau kalau dia kebiasaan juga, ketika susah menang di-endorse dia ya, berarti. masuk lapangan dengan kaki kanan gitu saat dia menang, lalu dia akan besok masuk kaki kanan lagi, itu banyak hal-hal kayak gitu banyak. Susah dong di endorse nya kalau dipakai sepatu itu. Oke. Ya, tapi yang pasti di Denmark yang perlu diwaspadai Inggris adalah peran dari Dolberg ini yang cukup harus diwaspadai, tapi saya pikir John Stones, Harry Maguire dan Kyle Walker dia bisa menjinakkan lah. Dengan beberapa pemain Denmark yang bermain di Liga Inggris. Iya, kayak Hotspur Iya. itu Iya. kan ya Pengaruh ya? Højbjerg bacanya sih, Højbjerg kalau nggak salah sih. Oh, iya. Yang Spurs itu loh. Iya. Nah, itu Dia pasti bermain akan- cukup bagus untuk pasti akan ngasih tahu menjaga teman-teman kan. iya. Apalagi Apalagi yang perlu berhati-hati karena mereka punya seorang kapten dan seorang back yang veteran yang luar biasa, pemain AC Milan, Simon Kjær. Simon Kjær, ya. Hati-hati, ini Hati-hati bisa nih. bikin meledak Inggris loh ini. Nah, tadi disampaikan Karena faktor itu Gak terima. tadi Ilham sampaikan bahwa Lukso dia ini karena faktor kemarin pertandingan di Olimpico Roma. Yes. Nah, Mourinho kan mau ngelatih di Roma. Iya. Dia dulu waktu di MU, Ah. ini kan di Oh iya, tendang-tendang, kan di- itu. benar. Jadi dia tunjukin ini, Pak Mourinho, ini loh main saya. Kamu dulu naruh saya dibuang, itu kesalahan besar. Jadi ada pembuktian. Ada pembuktian. Nah, gitu. Jadi besok nggak perlu membuktikan lagi ya? Hah? Dia menunjukkan lagi caranya, iya. kan itu. Dan kalau kita perhatikan kenapa saya menjagokan Inggris. Sekarang kalau ada lagu kebangsaan pemain Inggris udah mangap-mangap semua. Artinya ini itu Nasionalismenya. nasionalisme belum muncul kan gitu. Kalau Beda. main Itali sampai teriak-teriak. Oh sampai iya. Yang Tapi kan anak tahun gawang berapa ya? sampai teriak. Tahun Piala Dunia apa ya? Sempat dikritik gitu, pemain Italia tidak ada yang menyanyikan lagu nasional karena udah Nah, berbeda. sekarang berbeda. Iya, Kita lihat mereka sampai berteriak gitu. Apalagi setelah ini mungkin semangat Denmark dengan Eriksen itu akan berpindah semangat Italia dengan Spinazzola itu. Ini perlu diwaspadai oleh semua tim yang. Iya. Azuri ya, terutama pemain AC Milan. Tapi tolong, ketika saya Ingetin. memprediksi Italia itu banyak bapernya daripada Statistik. berbasis data dari statistik. Tapi saya tetap menjagokan Italia. Kalau Italia bisa melewati Spanyol, dia akan juara. Kalau bisa melewati, jadi setelah itu melewati Inggris juara lebih enteng dong. Inggris. Iya, lebih sulit Spanyol. Lebih sulit Spanyol. Oke, Bu Yasin, Inggris, Italia. Ya, tapi ini prediksi kita ya di hiperbola. Hanya Piala Eropa, obrolan hiperbola. Obrolan aja. hiperbola. Tadi Ya. Bung Ilham juga mengatakan ada beberapa data yang membuat Italia lebih unggul dari Spanyol, dan Bung Yasin juga mengatakan kenapa Inggris bisa dikatakan lebih unggul itu juga by data, bukan hanya sebatas baper-baperan gitu ya. Ya, itu tadi episode hiperbola Piala Eropa kali ini. Saya Guntur Nara Persada. Saya Muhammad Yasin. Ilham Sada. Sampai jumpa.